Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan DP Adi Anugrah Channel, belajar matematika menjadi lebih asik. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif berbantuan Macromedia Flash. Adapun video pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat button pada Macromedia Flash. Dan seperti kita ketahui sebelumnya bahwa button pada Macromedia Flash itu bisa dibuat berdasarkan 3 jenis ya. Ada button yang berasal dari common libraries bawaan dari Macromedia Flash-nya dan itu sudah jadi, tinggal kita langsung memakainya. Ada juga button yang berasal dari icon ataupun simbol ataupun gambar yang kita insert ke dalam stage, dan yang terakhir ada juga button yang berasal dari software lain gitu ya. Kita tinggal copy paste ke dalam stage-nya ya. Nah, itu biasanya disebut sebagai button yang bebas ya, atau custom size button. Nah, sebelum kita membahas materi cara pembuatan button, jangan lupa untuk selalu subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video menarik lainnya. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi cara pembuatan button. Namun sebelumnya kita buka dulu Macromedia Flash-nya. Kita buat file new flash dokumen. Nah, di sini sudah muncul stage dengan ukuran standar, kemudian kecepatan frame-nya itu standar bawaan dari Macromedia Flash-nya. Nah, pada layer 1 kita akan coba buat button bawaan Macromedia Flash ya, atau button bawaan. Ya. Nah, caranya untuk membuat button bawaan ya atau memunculkan tombol dari Macromedia Flash, kita cukup masuk ke menu Windows ya. Kemudian nanti pada menu Windows di sana nanti ada yang disebut dengan Common Libraries, dan nanti di sana ada button ya. Nah, kita coba pilih button tersebut. Nah, di sana nanti akan muncul jendela baru ya, di mana jendela-jendela tersebut ada berbagai folder ya, di mana folder-folder itu berisi tentang button ya. Nah, ini sebagai contoh ya, kita double klik. Nah, contoh di sini ada button rect flat. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada untuk previewnya. Nah, kemudian masih banyak lagi jenis button-button yang lainnya, ada button tab ya. Contohnya nanti seperti ini. Ya. Nah, ini silahkan dipilih sesuai dengan seleranya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba nih menginsert button bawaan dari Macromedia Flash dengan tipenya classic button ya. Nah, di sini ada arcade button ya. Dan di arcade button di sini ternyata sudah difasilitasi dengan berbagai warna. Ada blue, green, orange, red, yellow. Nah, caranya bagaimana nih untuk menginsert atau menambahkan button ke dalam stage? Nah, caranya kita tinggal pilih dari button yang sudah ada di sini. Nah, biasanya untuk buttonnya sendiri itu simbolnya seperti tangan yang sedang memijit tombol gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini sudah dipastikan sudah berbentuk button ya. Nah, kemudian caranya tinggal kita klik dulu. Misal ya, sekarang akan dicoba menginsert button arcade ya, berwarna hijau. Nah, yang seperti ini. Nah, ini previewnya tampak seperti ini. Nah, caranya tinggal di drag and drop ke dalam stage ya. Nah, nanti di sini ini tekan, klik kiri, kemudian tekan terus. Nah, sampai nanti dia pindah ke stage-nya. Ya. Nah, maka ini sudah ada button arcade warna hijau. Ya. Nah, kemudian misalkan ingin menambahkan lagi button. Nah, misal sekarang ya,
yang warnanya merah nih, ya, yang warnanya merah. Nah ini juga sama, tinggal drag and drop ke dalam stage, gitu, ya. Nah kalau misalkan ini sudah tidak digunakan kembali, nah ini boleh kita close dulu, ya. Kemudian kalau nanti kembali diperlukan, nah tinggal masuk lagi ke menunya Windows, gitu ya, seperti langkah-langkah tadi. Nah dari sini ini terlihat seperti tidak nampak selayaknya button, gitu ya. Sebelum kita coba. Nah cara mencobanya di sini, kalau misalkan pada Macromedia Press ini harus dimainkan dulu ya FlyMobi-nya dengan cara menekan Ctrl Enter. Nah, baru nanti di sini akan terjadi perubahan ya. Nah, akan terjadi perubahan ketika kita klik tombol seperti ini. Nah, ini seperti halnya tombol pada umumnya ya, seperti dalam kehidupan nyata gitu. Nah, tetapi fungsi dari tombol sendiri ini nanti bisa kita gunakan sebagai trigger ya untuk memicu animasi yang lainnya ataupun mengintegrasikan objek yang satu dengan objek yang lainnya ataupun animasi yang satu dengan animasi yang lainnya. Nah, ini fungsi dari button itu sendiri. Makanya kenapa pembuatan button pada Macromedia Press ini sangat penting untuk dipraktekkan gitu. Nah, perbedaannya apabila sebuah objek ini sudah berbentuk button ya, dengan tadi tandanya itu seperti tombol ditekan ya. Kalau misalkan dilihat di libraries, nah di sini ini seperti ada tangan yang menekan tombol. Nah, ini sudah dipastikan itu berbentuk button. Nah, cara untuk memastikannya kembali ya, untuk button sendiri, apabila nanti ini di double klik, nah maka pada timeline itu akan muncul 4 frame ya. Nah, frame yang pertama itu ada yang disebut dengan up, kemudian ada yang disebut dengan over, kemudian ada yang disebut dengan down, dan ada yang disebut dengan hit, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita double klik, nah maka tampilan timeline-nya itu akan berubah. Kalau button ya, nah ini double klik ya, dicoba. Nah, nanti di sini tampilan timeline-nya berubah ya. Ada up, over, down, dan hit. Nah, up itu apabila posisi cursor tidak menyentuh tombol tersebut dan tombol tersebut masih dalam bentuk yang aslinya. Sedangkan over, ketika cursor menyentuh bagian tombol tersebut, maka nanti akan ada reaksi yang dimunculkan. Begitu juga ketika di bagian down. Nah, down itu ketika cursor itu diklik, gitu ya. Nah, maka di sana juga akan menimbulkan reaksi, ya. Nah, kemudian kalau hit, nah ini kalau misalkan sudah selesai diklik, kemudian dia kembali lagi ke bentuk semula, maka itulah yang disebut dengan hit. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada 4 bagian untuk button itu sendiri. Ada up, over, down, dan hit. Nah, ini harus kita pahami ya, ketika posisi over, ketika posisi down. Gitu ya. Nah, yang paling jelas, yang paling sering digunakan ataupun diberikan animasi yaitu pada bagian over dengan down-nya, gitu ya. Nah, ini karena di sini sudah custom, maka untuk animasinya ini tidak perlu lagi dibuat ya, karena di sini sudah lengkap sekali ya. Tinggal kita integrasikan dengan animasi yang lain ataupun objek-objek yang lain ya, sebagai pemicu dari suatu animasi ataupun integrasi dari berbagai objek yang telah kita buat pada Macromedia Press. Nah, kalau misalkan mau keluar dari tampilannya button, bagaimana caranya? Nah, saudara bisa langsung menekan tombol back ya pada bagian timeline. Nah, posisinya seperti ini ya, seperti backspace warna biru. Nah, tinggal diklik saja satu kali. Nah, maka nanti ini akan muncul ke tampilan awal ya, ke timeline seperti biasanya. Nah, yang merah juga sama. Kalau misalkan double klik, maka nanti akan seperti ini. Kemudian untuk keluarnya juga sama, tekan tombol lagi yang ini. Ya. Nah, ini tombol ini nanti siap untuk digunakan, gitu ya. Nah, ini kalau membuat tombol ataupun menginsertkan tombol dari software Macromedia Press yang sudah disediakan oleh software Macromedia Press itu sendiri. Ya. Ada pada menunya Windows, kemudian masuk ke Common Libraries, kemudian masuk juga ke dalam button.
Nah, di sana tinggal dipilih jenis buttonnya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita menginput icon, ya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan coba mempraktekkan mengambil sebuah icon atau beberapa icon, ya. Misalkan kita import dari komputer. Oke, kalau saudara sudah pernah download materi dari Bapak, di sana ada aset media pembelajaran, ya. Nah, dalam aset tersebut silakan nanti bisa dibuka, ya, atau bisa digunakan sebagai bahan dari aset media pembelajaran, gitu ya. Nah, di sini contohnya ada beberapa button yang sudah, icon button yang sudah disiapkan. Oke, saya akan coba import, ya, open. Oke, kemudian di-cut dulu. Nah, kita buat layer baru ya, supaya nanti ada perbedaan. Kemudian frame ke 1, baru nanti di sini kita paste. Nah, ini untuk ukurannya silakan nanti bisa disesuaikan. Nah, misalkan ada tombol seperti ini, ya. Nanti ada home, kemudian ada back, ada juga next. Nah, ini belum jadi tombol, ya. Kenapa? Karena ketika kita double klik, nah ini tampilannya masih tetap timeline-nya. Nah, bagaimana caranya supaya gambar-gambar ini bisa menjadi tombol? Simbol ini bisa jadi tombol ataupun icon ini bisa jadi tombol. Nah, caranya yang pertama Anda seleksi dulu gambar yang akan ataupun objek yang akan dijadikan sebagai tombol. Nah, kemudian nanti klik kanan. Nah, nanti di sana ada convert to symbol. Ya. Nah, pada bagian tipenya silakan Anda pilih atau checklist yang button. Ya. Nah, kemudian untuk namanya silakan diingat-ingat misalkan TBL home. Nah, misalkan ya tombol home. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Nah, maka ini sudah jadi tombol. Hanya belum ada animasi. Nah, bagaimana cara untuk memberikan animasinya? Nah, kita bisa di sini double klik dulu. Nah, ketika up, ini adalah kondisi awal ketika gambar itu muncul atau icon itu muncul. Nah, kemudian pada bagian over, baru kita tambahkan sesuatu. Nah, ingat, untuk menambahkan sesuatu harus klik kanan insert keyframe dulu. Ya. Nah, jadi di sini harus insert keyframe-nya dulu. Nah, baru nanti di sini silakan animasinya mau apa. Bisa yang sederhana. Ketika ini cursor ini menuju ke icon home, maka nanti icon home ini akan membesar. Nah, caranya tinggal ke free transform, ya. Nah, nanti di sini pakai tombol shift, tekan shift-nya, kemudian ini geser supaya lebih besar dibandingkan dengan bentuk biasanya. Ya, nah seperti itu. Kemudian pada bagian daun ini juga sama, kita insert keyframe baru. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi diperbesar, nah sekarang kita perkecil kembali, ya. Nah, cara memperkecilnya tekan tombol shift lagi. Nah, ini tariknya ke dalam. Ya. Nah, boleh lebih kecil daripada gambar yang semulanya. Nah, misalkan seperti ini, supaya nanti terlihat perbedaan antara over dengan daunnya. Nah, misalkan kalau sudah, ini boleh di-close dulu, dan kita akan coba lihat hasilnya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi ini bentuk yang sudah kita buat. Nah, ini cursornya belum menyentuh tombol home. Nah, ketika menyentuh tombol home, maka ini akan membesar. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Nah, ketika nanti diklik, ini akan lebih kecil. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini seperti halnya tombol yang tadi yang di sini. Nah, ini juga demikian cara pembuatannya, gitu ya.
Hanya mungkin dari segi grafis, nah ini juga ada sisi estetisnya, gitu ya, dibuat terlebih dahulu. Nah, itu cara merubah simbol, objek, icon menjadi sebuah button pada Macromedia Flash. Nah, kita close. Nah, begitu juga untuk tombol yang back, next, nah itu juga sama, caranya seperti itu. Nah, baik, yang selanjutnya untuk button yang ketiga adalah membuat button custom, ya. Nah, di sini saya coba buat custom button. Nah, biasanya untuk custom button di sini ini memanfaatkan software-software lain sebagai pendukung. Nah, kita jangan jauh-jauh untuk percobaan pembuatan buttonnya, kita gunakanlah Microsoft PowerPoint, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan membuat buttonnya menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, tampilannya ini yang sudah ada ya. Nah, kita akan coba membuat button dengan bentuk shape yang ada dari Microsoft PowerPoint. Nah, ini bentuk dasarnya adalah shape ya, dengan bentuk seperti ini. Kemudian kita buat persegi panjang. Nah, kita buat persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang ini ukurannya supaya nanti bisa memotong dan lain sebagainya. Nah, ini sesuaikan saja ya dengan tombol yang ada di sini. Nah, untuk panjangnya dan lain sebagainya ini juga sama. Nah, baru setelah itu nah, di sini ada fasilitas untuk merge shape ya. Nah, jadi nanti di sini ada merge shape. Kita tinggal pilih. Nah, bentuknya mau apa? Mau onion. Kalau onion berarti kan digabung gitu ya. Dan tidak mungkin pemilihannya seperti itu. Nah, kita pilih misalkan kalau combine. Nah, kalau combine justru nanti akan menjadi bentuk seperti ini. Dikombinasikan. Gitu ya. Nah, jadi bukannya itu juga. Nah, kemudian pilih fragment. Nah, apakah betul? Nah, ini betul ya nampaknya. Hanya saja dari bentuk persegi panjangnya ini agak kurang lebar mungkin. Ya. Nah, jadi kita cek dulu. Nah, ini lebih baik lebarnya kita tambahkan. Oke, kita besarkan dulu tampilannya. Oke, lebarnya kita tambahkan. Nah, misal ada seperti ini, baru kembali lagi ke format, menu format. Nah, dari menu format kita pilih fragment. Nah, nanti kita pisahkan bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini tinggal diberikan sentuhan-sentuhan lain. Ya. Ada shape effect, kemudian pilih ada presetnya ataupun ada bevelnya. Ya. Nah, biasanya banyak yang menggunakan di bevel di sini. Nah, contohnya misalkan seperti ini atau seperti ini, silakan saja. Ya, misal kita buat yang seperti ini ya. Nah, untuk warnanya di sini harus dipilih dulu warna apa. Nah, ini ada shape fill seperti biasa. Nah, misalkan pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat tombol yang warnanya ungu. Ya. Nah, ini tinggal copy paste. Kemudian buat untuk yang satunya lagi. Kemudian kita rotate atau dicerminkan. Ya. Nah, di sini ada flip horizontal. Nah, ini sudah jadi. Nah, tinggal yang bagian perseginya nih. Nah, ini perseginya juga dibuat sesuai ukuran yang tadi.
Nah, ini juga diberikan sentuhan bevel ataupun bentuk-bentuk yang lain. Mau itu preset boleh gitu ya. Misal ini warna putih, kemudian ininya warna Nah, kita coba cocokkan dulu untuk warnanya, bagusnya warna apa. Ya. Nah, untuk yang kotak ini cenderung lebih kecil lah dibanding dengan kotak yang sebelumnya. Gitu. Nah, yang lainnya kita delete dulu. Nah, untuk warnanya, ini mau warna ini boleh, atau mau diganti dengan warna-warna yang lain yang senada, ataupun supaya bisa terlihat lebih baik, ya silakan dipilih sesuai seleranya masing-masing. Gitu ya. Nah, mungkin ini lebih cocok dengan warna ini. Ya. Nah, ini caranya satu persatu kita copy paste. Ya. Jadi satu persatu kita copy paste, hanya saja ya, hanya saja nanti ini harus diubah ukurannya karena nanti ketika dimasukkan ke dalam Macromedia Flash ini akan terlalu besar gitu. Nah, ini contohnya kita kopas dulu yang di sebelah sini, kemudian nanti buka Macromedia Flash-nya. Nah, buka seperti ini. Nah, ini jangan dulu diperkecil, kita impor dulu yang lainnya, gambar-gambar yang diperlukan. Oke, tadi baru itu, kemudian kita coba masukkan lagi untuk yang kotaknya. Nah, ini boleh kita simpan dulu sebelah sini supaya nanti tidak berceceran dengan yang lain. Nah, kemudian tinggal satu lagi ya. Satu lagi, kita coba copy paste. Nah, untuk bagian sebelah kiri, copy paste, kemudian pindahkan lagi ke Macromedia Flash. Nah, di sini sudah paste. Nah, baru setelah ini kita coba perkecil tampilannya. Tentu untuk memperkecil tampilan, untuk supaya semuanya serasi, nah ini seleksi dulu semua objeknya dengan cara menekan tombol Shift di keyboard. Kemudian klik bagian sebelah sini, klik juga di bagian tengah sebelah sini, kemudian klik juga bagian sebelah sini. Nah, baru setelah itu kita pilih menu transform, transform tool. Nah, ini dengan menekan tombol Shift juga supaya nanti proporsional untuk perubahan ukurannya. Nah, gunakan tombol Shift ya sambil memperkecil objeknya. Nah, nanti bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Nah, nanti di sini ya kayak tampilannya kita coba perbesar sedikit. Nah, oke, nanti di sini posisinya mau seperti apa nih ya. Nah, ini kan posisinya yang satu di atas, yang satunya di bawah. Bagaimana nih cara menempatkan posisi dari bawah ke atas? Nah, caranya tinggal ada klik kanan, kemudian nanti di sini ada arrange. Nah, ketika di arrange nanti ada bagian bring to front, ya supaya bisa terlihat ke atas. Nah, ini coba dipaskan bentuknya. Kayak misalnya seperti ini. Ini juga sama, kita paskan. Oke. Nah, cukup bentuknya seperti ini. Nah, ini kita seleksi lagi. Nah, baru kita jadikan sebagai button. Caranya masih ingat? Tadi klik kanan, kemudian convert to symbol. Nah, di sini ada TBL custom namanya. Ya, misal ya. Nah, di sini ada TBL custom, kemudian oke. Tuh ya.
Nah, kemudian nanti double klik. Nah, pada saat over, kita buat keyframe baru. Oke. Nah, ini Bapak akan coba geser ke sebelah kiri dengan geser ke sebelah kanan. Nah, masing-masing kita hitung berapa ketukan. Ya. Misal di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, ini ada 26 kurang lebih ya untuk ketukannya, sehingga nanti posisinya berada di ujung ya, kotak di sini. Ini juga sama, kita geser. Nah, jadi nanti di sini akan terbuka. Itu pada saat over. Nah, sedangkan pada saat down ya, kita akan merubah warnanya. Nah, warna di sini. Nah, tentu untuk merubah warna nggak bisa nih di sini. Ini harus kembali lagi ke Microsoft PowerPoint. Nah, jadi ini kembali dulu ke Microsoft PowerPoint. Nah, kira-kira warnanya apa gitu ya. Ketika dia di down ya atau ditekan. Oke, di sini kita akan coba nih memvariasikan warna-warna yang senada atau ada perubahan ataupun perbedaan. Oke, dari sini apakah masuk aja ke sini atau ke sini? Oke, sepertinya masuk ke hijau ya. Nah, jadi nanti yang hijau kita copy lagi, Ctrl+C, pindahkan lagi ke Macromedia Flash-nya. Nah, di sini bisa dipaste. Nah, tetapi ukurannya ya harus sama ya. Nah, ini harus sama ukurannya, tekan tombol Shift supaya nanti proporsional. Oke. Ini sudah sama. Nah, ternyata dikit lagi. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya ketika di down. Ya, jadi warnanya berubah ketika di down itu. Nah, maka ini kita bisa keluarkan dan kita akan coba tes kopinya. Nah, ini untuk yang tadi. Nanti hasilnya ini seolah-olah terbuka ya. Nah, tinggal nanti kita menambahkan teks saja di sini. Nah, kalau sudah, kita coba buat layer untuk menambahkan teksnya. Misalnya di sini teks. Ya, misal di sini ada home, gitu ya. Nah, untuk warnanya kita pilih warna ungu ya supaya senada. Nah, nanti di sini home. Kita coba lagi. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita klik, warnanya berubah ya, jadi hijau. Nah, jadi ini ada perbedaannya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, atau boleh kita edit lagi ketika pas bagian di over, yang di down ya. Ini kan ada dua bagian nih buttonnya. Nah, yang ini boleh dihapus dulu, ganti dengan yang hijau yang sini. Ini kurang besar. Nah, pasnya mungkin segini ya. Nah, kita back lagi, kita coba lagi. Oke. Nah, ini klik.
Nah, ini tombol custom. Nah, demikian untuk pembuatan button, kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak kreasi-kreasi lain yang bisa kita gunakan sebagai button. Nah, bagaimana kalau misalkan button ini ingin diperbanyak, gitu ya. Nah, ini tinggal dikopas saja. Ya. Nah, di sini pilihnya don't replace existing item. Nah, jadi nanti itemnya nambah. Gitu ya. Misal nanti di sini untuk home, kemudian di sini untuk materi, itu boleh dibuat seperti itu. Nah, ini tinggal diganti saja. Ya. Dan hasilnya ini akan tetap sama. Gitu ya. Jadi kalau diklik juga sama. Ya, berubah warnanya. Nah, itulah untuk pembuatan button, kurang lebih bentuknya seperti itu. Untuk pembuatan button yang lainnya, silakan nanti ikuti video pembelajaran berikutnya. Nah, demikian untuk cara pembuatan button dalam Macromedia Flash. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari tutorial media pembelajaran matematika. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.